pagi para tamu sekalian yang sudah hadir di ruang temu siniar Basrasia. Senang sekali saya Siti Nurgian Utina bisa menyapa langsung dan bisa hadir di sini berbincang-bincang asik dengan para tamu. Dan kesempatan kali ini para tamu sekalian, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris saat ini sedang mempersiapkan reakreditasi yang sudah bekerja sama pada lembaga akreditasi mandiri kependidikan ya. Nah, saat ini saya sedang bersama ketua jurusannya, ketua jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Sastra dan Budaya di UNG. Dan kita akan berbincang-bincang langsung terkait akreditasi, bagaimana nantinya jurusan bahasa Inggris ini sudah sudah pernah melakukan akreditasi skala internasional ya. Nah, sekaligus nih kita akan berbincang-bincang bagaimana nih Sir Abid ini studi masternya dan doktornya di negeri Kangguru di Australia dengan tajuk podcast kita pada pagi kali ini yaitu dari reakreditasi dari negeri Kangguru ke akreditasi. Oke. Selamat pagi Sir Abid. Selamat pagi. Iya, kita perkenalan ya. Ini ada Sir Abid, ketua jurusan bahasa Inggris. Bagaimana kabarnya, Sir? Alhamdulillah, very better than this. Baik sekali, terima kasih. Nah, kita akan berbincang terkait reakreditasi. Kiranya boleh nih Sir Abid memaparkan rencana reakreditasinya ini kira-kira hal apa nih yang sudah dipersiapkan? Ya, terima kasih ya. Jadi mungkin pertama saya mau sampaikan kalau jurusan bahasa Inggris, Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris ini sudah memperoleh akreditasi internasional. Jadi kita terima sertifikatnya bulan Maret tahun kemarin 2024. Ini sebuah kebanggaan, pencapaian luar biasa, tidak hanya untuk universitas tetapi untuk sivitas jurusan bahasa Inggris. Nah, tapi kita tidak berhenti sampai di situ, sehingga pertengahan tahun kemarin kita sudah mulai mempersiapkan proses akreditasi di skala nasional. Itu ke Lamdik dan persiapan itu tentu dimulai dari penyamaan persepsi, ada serangkaian kegiatan, pembentukan tim task force, sampai dengan penyusunan borang akreditasi. Dan alhamdulillah borang akreditasi ini sudah kita unggah, sudah kita masukkan Februari 2025, awal tahun ini. Dan saat ini kami sedang mempersiapkan asesmen lapangan. Nah, itu sehingga pada saat pelaksanaan asesmen lapangan nanti, hal-hal yang kita laporkan di dalam borang itu bisa tersampaikan dan dinilai dengan baik. Gitu ya. Oke, aduh, ini mendengarnya kita mendengarnya sudah sangat siap sekali ya persiapannya ya Sir Abid ya. Oke, kira-kira tujuan dari pelaksanaan reakreditasi ini apa sih, Sir? Ya, tadi di awal saya sampaikan kita sudah dapat pengakuan internasional. Tentu di tingkat domestik nasional kita butuh pengakuan itu. Kita butuh legalitas. Nah, kalau di akreditasi internasional kita berusaha untuk mencapai mutu di tingkat internasional, tentu di tingkat nasional kita berupaya untuk mencapai mutu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, mutu yang sesuai dengan SNIT. Apakah itu memenuhi atau melampaui target yang ditetapkan, itu yang ingin kita capai, sehingga di tingkat nasional ya lulusan kita itu bisa diakui dan mudah untuk mencari kerja. Paling tidak seperti itu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau pendidikan bahasa Inggris ini sudah mencapai akreditas secara internasional. Nah, terus kira-kira mengapa nih reakreditasi lagi skala nasional? Boleh jelaskan lagi alasannya, Sir? Nah, jadi ketika kita bisa memenuhi standar akreditasi nasional, tentu ini dampaknya akan kemana-mana. Nah, salah satunya yang terkait dengan reputasi program studi kita. Ketika kita sudah terakreditasi secara nasional oleh Lamdik, akreditasi unggul misalnya, tentu reputasi prodi itu akan semakin baik. Kami akan sejajar dengan prodi-prodi terbaik di kampus-kampus Indonesia, dan ini artinya kami bisa memperoleh mahasiswa-mahasiswa dengan kualitas terbaik dari seluruh pelosok Indonesia. Yang kedua, pintu kerjasama dengan peneliti atau pihak-pihak lain, baik di tingkat nasional internasional, semakin terbuka lebar. Yang ini akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan dan penelitian.
gitu. Dan hibah-hibah nasional, hibah-hibah internasional itu bisa kami peroleh dengan kesempatan untuk memperoleh hibah itu akan semakin terbuka lebar kalau prodi kita ini terakreditasi unggul oleh Lamdik gitu. Terima kasih atas penjelasannya. Ini terkadang ya para tamu sekalian, mahasiswa itu kadang tidak tahu ya betapa perjuangan dari prodi itu agar masa depan kita juga lebih optimal lagi ya, lebih profesional lagi ketika akreditasinya emang sudah unggul. Oke. Kalau selanjutnya nih Sir, saya mau nanya nih ke Sir Abid, kira-kira persiapannya agar jurusan pendidikan bahasa Inggris ini, supaya pendidikan bahasa Inggris ini meraih predikat unggul, seperti yang sudah Sir jelaskan tadi tuh, keuntungannya itu selain ini bisa ada dampak ya ke mahasiswa, kiranya apa lagi gitu yang jadi akreditasi ini sebenarnya tidak hanya penilaian ya, tidak hanya penilaian kelayakan program studi, tetapi ini sebenarnya adalah media bagi program studi untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Gitu. Kita perlu untuk melakukan evaluasi secara berkelanjutan, mengidentifikasi kelemahan yang ada, mengidentifikasi kekuatan yang ada, sehingga program studi itu bisa terus berbenah dari tahun ke tahun. Untuk apa ya? Untuk itu tadi salah satunya lulusan kita itu bisa bersaing secara kompetitif. Lulusan kita diakui dan bisa memperoleh pekerjaan sesuai dengan yang sudah sesuai dengan apa yang sudah dipelajari selama mereka kuliah. Gitu. Saya memang sudah jelas sekali ya terkait akreditasi. Kalau ternyata memang di balik kita kuliah ternyata ada persiapan prodi yang selalu mengusahakan kita agar kita itu tidak semata-mata hanya lulus saja, hanya wisuda aja gitu, tapi kita bisa mempersiapkan lagi bagaimana nantinya kita ketika terjun di lapangan kerja. Ya, betul sekali. Oke, tadi Sir Abid sudah menjelaskan itu keuntungan dari reakreditasi ini. Kiranya berapa lama persiapan jurusan pendidikan bahasa Inggris mempersiapkan ini semua, Sir? Ya, sebenarnya sudah dari beberapa tahun yang lalu, tapi momentumnya itu saya kira di tahun 2021 ketika kita mengajukan akreditasi internasional. Sejak 2021 sampai kemudian tahun 2024 kami memutuskan untuk mengikuti akreditasi Lamdik. Ya, jadi kalau secara intensifnya itu sejak tahun kemarin kita mempersiapkan itu, dan Februari 2025 kemarin proposal akreditasinya sudah kita submit dan sekarang tinggal menunggu asesmen lapangan gitu. Oke, dari masa mempersiapkan itu, Sir, kira-kira ada perbedaan yang signifikan gak sih terhadap akreditasi secara nasional juga internasional gitu setelah menghadapi keduanya? Ya, perbedaan. Saya kira kedua akreditasi ini menuntut kami untuk bisa melaporkan apa yang sudah kami kerjakan selama sekian tahun. Itu untuk memastikan bahwa proses pembelajaran, proses penelitian, pengabdian ini sudah sesuai dengan apa yang dipersyaratkan dari kedua lembaga akreditasi ini, baik oleh Lamdik maupun oleh FIBA. Jadi kita berusaha untuk memastikan itu, dan sehingga pada saat asesmen lapangan nanti kita bisa membuktikan apa-apa yang kami sampaikan di dalam proposalnya. Dan semua bukti itu valid, bisa diakses. Gitu. Oke, kiranya sudah jelas sekali ya membicarakan terkait akreditasi pendidikan bahasa Inggris yang luar biasa sekali persiapannya, ternyata sudah lama dari beberapa tahun yang lalu. Nah, di pendidikan bahasa Inggris ini, di prodi ini ternyata seperti yang sudah saya sebutkan tadi, Sir Abid juga merupakan salah satu lulusan dari luar negeri. Nah, di prodi bahasa Inggris ternyata ada banyak sekali juga ya Sir dosen-dosen lainnya yang ternyata lulusan dari luar negeri. Kalau Sir Abid dari mana nih? Saya S2 dari University of Canberra, Australia, S3 juga dari Australia tapi dari kampus yang berbeda, dari Curtin University. Wow, keren sekali ya. Terima kasih. Oke, kiranya ada pengaruh nggak sih Sir Abid terkait misalnya nih lulusan dosen-dosen yang sudah lulusan luar negeri ini, apakah ada pengaruhnya terhadap akreditasi? Ya,
Jadi yang jelas memang teman-teman yang studi lanjut S2, S3 itu kami harap ketika kembali ini bisa membawa warna ya, di Tridharma perguruan tinggi di bidang pelajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Ini 3 komponen yang juga dinilai di akreditasi, sehingga pengalaman akademik yang sudah dialami selama studi S3 termasuk juga pengalaman akademik ini tentu saja bisa memberi warna di dalam proses penilaian akreditasi di dokumen yang kami susun. Begitu, Ian. Oke. Nah, si Raffi ini kan sudah bertahun-tahun tinggal dan studi di luar negeri ya. Kiranya pengalaman akademiknya itu juga berbeda gitu. Kira-kira ada kurikulum luar negeri dan kurikulum dalam negeri itu terlihat tidak gitu perbedaannya? Oke, jadi terus terang ketika saya pertama studi S2 di luar negeri, saya kaget dengan pola pembelajaran di sana. Kami dituntut tidak hanya bisa menerima langsung informasi yang diberikan oleh dosen, tetapi juga harus mampu mempertanyakan itu. Harus mampu menyampaikan gagasan sendiri. Artinya kita harus mampu berpikir kritis. Makanya di sana di awal saya kuliah S2, kegiatan di dalam kelas ya kalau tidak presentasi mandiri, presentasi berpasangan kelompok, diskusi kelompok, yang itu harus. Jadi sebelum melakukan semua itu, ya, setiap mahasiswa itu dituntut untuk membaca. Jadi kalau misalnya ada mata kuliah, besok saya harus presentasi itu, paling tidak saya membaca 2-3 artikel plus 1. Dan ini cukup memberatkan di awal-awal saya studi S3. Tapi lama-lama terbiasa, sehingga ketika saya studi S3, dengan pengalaman studi S2 itu, saya bisa menjalani itu dengan baik. Dan saya kira kurikulum kita sudah mengarah ke sana. Semuanya fokus ke outcome-based education. Gitu. Iya, jadi jadi ternyata tentunya ini bikin mahasiswa menjadi lebih kritis ya, Sir ya. Kita harus punya sesuatu, punya riset yang harus kita pertanggungjawabkan depan dosen juga, agar kita tidak sembarang ngobrol ya di ruang kuliah. Nah, sebagai orang yang sudah pernah mencicipi nih pendidikan di luar negeri, Sir, apa kesan Sir Abid selama studi di sana gitu, selama bertahun-tahun studi di sana? Kalau dari aspek akademik, tentu saya banyak belajar bagaimana dosen di sana menyampaikan perkuliahan. Saya banyak belajar dari kegiatan-kegiatan di dalam kelas, yang itu tentu saja saya coba aplikasikan di jurusan ini. Saya yakin teman-teman yang studi baik di dalam maupun di luar negeri juga mengalami hal yang sama. Nah, tetapi yang spesial adalah di luar perkuliahan, yang non-akademik. Saya tentu belajar banyak dari bagaimana bergaul dengan teman-teman mahasiswa internasional. Bukan hanya warga Australia, bukan hanya mereka yang bahasa pertamanya bahasa Inggris, tapi juga yang bahasa pertamanya selain bahasa Inggris. Teman-teman dari Asia, ya, dari Vietnam, dari India, dari Jepang, dengan segala budayanya bertemu di dalam kelas, bergaul di luar. Saya banyak belajar dari mereka. Sehingga pengalaman non-akademik ini juga sedikit banyak juga banyak membantu saya untuk memberi inspirasi kepada mahasiswa di dalam kelas. Oke, ya baik. Mendengar cerita Sir Abid itu seru sekali ya ternyata ya. Saya sebagai mahasiswa bahasa sastra Indonesia itu tertarik gitu ya, pengen belajar di sana juga, berbaur dan mengalami ikut merasakan pengalaman akademik, non akademik juga di sana. Kira-kira menurut Sir Abid, biasanya kan orang yang kalau kuliah luar negeri itu mereka akan merasa wajar-wajar aja ya, mahasiswa bahasa Inggris gitu. Kiranya kalau mahasiswa bahasa dan sastra Indonesia nih, apakah ada peluang nggak sih untuk ikut belajar di sana? Tentu peluangnya besar sekali ya, apalagi sekarang pengajaran BIPA itu lagi hits. Iya betul ya. Mahasiswa jurusan bahasa Indonesia kalau ingin menekuni profesi itu, jangankan ke Australia, ke negara lain pun itu mereka bisa sampai ke sana untuk mengajarkan bahasa Indonesia. Saya kira peluangnya besar sekali, dan ini tren tren pekerjaan yang sekarang lagi digaungkan juga oleh pemerintah. Siapa tahu suatu saat Gian bisa ke Australia. Amin ya, Allah ya. Seru sekali ya kayaknya mengajar bahasa Indonesia di luar negeri ya, memperkenalkan bahasa kita di luar sana.
Ya, kalau kita mendengar cerita Sir Abid nih yang sangat ambisi, yang penuh ambisi dan begitu optimis, kiranya ini Sir Abid suka baca buku gak? Ya, saya suka Suka baca. banget pasti ya, sudah pasti. Nah, kiranya kalau Sir Abid boleh nggak sih untuk berbagi dengan para tamu sekalian, ada buku yang mendukung Sir Abid sampai bisa jadi orang yang optimis, yang ambis seperti ini. Ada buku gitu. Iya, saya dulu studi S1 itu dari sastra Inggris UGM, dan di semester awal itu saya juga kaget karena harus banyak membaca novel. Sekira teman-teman sastra Indonesia juga masih banyak membaca. Iya. Dan itu pertama kalinya masa-masa saya harus membaca novel berbahasa Inggris. Dengan kemampuan yang masih rata-rata, saya harus membaca buku penulis lawas, penulis lama. Salah satu buku saya ingat yang saya baca dan saya yakin ini sudah banyak dibaca oleh teman-teman di sini, itu Animal Farm. Tulisannya George Orwell. George Orwell. Ya. Kenapa saya suka itu? Karena banyak sekali pesan yang disampaikan di dalamnya. Nah, salah satu pesan yang disampaikan itu pendidikan. Artinya apa? Kalau kamu tidak mau, maaf dalam tanda kutip, tidak mau dibodohi orang, maka kamu harus belajar. Kamu harus belajar. Dengan belajar, kamu bisa memperbaiki diri sendiri. Dan kamu bisa memperbaiki keluarga, lingkungan masyarakat, dan bangsa ini secara lebih general. Itu salah satu. Selain itu ya tentu ya politik, sosial, dan sebagainya. Itu banyak nilai-nilai yang dimuat di dalam. Itu buku pertama yang saya baca yang berbahasa Inggris. Oh, kalau saya bacanya bahasa Indonesia aja, Sir. Iya, tapi emang buku itu bagus sekali sih, Sir. Awalnya saya mikir, ini Animal Farm apa ya? Apakah tentang hewan-hewan atau apa ya? Tapi emang George Orwell emang bagus sekali sih. Menuliskan kisah-kisahnya di sana. Betul. Iya. Baik, terima kasih Sir Abid ya sudah menemani obrolan kita pagi ini. Seru sekali membicarakan terkait akreditasi dan juga bagaimana pengalaman akademik dan akademiknya ketika studi di luar negeri. Saya dan juga para tamu sekalian turut mendoakan nih semoga reakreditasi dari pendidikan bahasa Inggris ini berjalan dengan lancar, sukses, dan mencapai akreditasi yang unggul. Amin. Terima kasih. Iya. Terima kasih ya Sir Abid sudah membersamai. Terima kasih ya. Saya Siti Nurgen Utina pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.